Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana Francisca Bruce Sembiring dari kelas AKP 7B Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personal lainnya yang dirancang untuk memberikan assurance atau keyakinan yang memadai tentang capaian atau tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Selanjutnya yaitu framework. Framework pengendalian internal adalah kerangka tentang prinsip-prinsip dasar pengendalian internal yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi praktik bisnis suatu entitas. Tujuan pengendalian internal. Yang pertama yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional berkaitan dengan efektif dan efisiennya kegiatan suatu entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian. Yang kedua yaitu tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan berkaitan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan non-keuangan. Yang ketiga yaitu tujuan ketaatan. Tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan suatu entitas. Komponen pengendalian internal. Menurut COSO, ada 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima yaitu kegiatan pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain: yang pertama, integritas dan nilai etik; yang kedua, komitmen terhadap kompetensi; yang ketiga, dewan direksi dan komite audit; yang keempat, gaya manajemen dan gaya operasi; yang kelima, struktur organisasi. Yang kedua yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, yang membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Penentuan resiko tujuan laporan keuangan adalah identifikasi organisasi, analisis, manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah aktivitas dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Informasi dan komunikasi merupakan sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi. Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab.
Yang kelima yaitu kegiatan pemantauan. Pemantauan adalah proses menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Pemantauan dalam pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi dalam pengendalian internal. Yang pertama yaitu kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. Maksudnya, tujuan-tujuan yang semula dibuat dan menjadi dasar dari aturan pengendalian internal kemudian diubah atau berubah. Perubahan ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan dan pengendalian internal. Yang kedua, kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Maksudnya, dalam pendekatan rule-based, pimpinan organisasi atau regulator mencoba menyederhanakan pengambilan keputusan. Misalnya dengan menerbitkan aturan-aturan atau menetapkan ukuran. Pendekatan ini mengandung kelemahan karena membatasi seseorang menggunakan akal dan pikirannya. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam pembukuan. Ini terjadi mungkin karena rutinitas, kejenuhan, atau ketidakkonsentrasian seseorang. Yang keempat yaitu override internal control, atau pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan. Maksudnya adalah pimpinan yang sering digunakan pimpinan adalah kesalahan atau kesalahan itu tidak material jika batas material atau tidaknya merupakan kewenangan beliau. Dan yang terakhir adalah persekongkolan di antara berbagai pihak. Persekongkolan di antara berbagai pihak menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi, dan persekongkolan akan menghancurkan sistem pengendalian internal yang telah dibuat sebaik apapun. Berikutnya kita akan membahas tentang inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Yang pertama yaitu inherent risk. Inherent risk adalah risiko yang disebabkan oleh tidak adanya sistem pengendalian internal atau yang di luar kemampuan manajemen untuk mengendalikannya. Inherent risk berhubungan dengan risiko yang disebabkan faktor eksternal organisasi. Dalam inherent risk, gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang belum murni, belum dikendalikan, dan dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Yang berikutnya yaitu controllable risk. Adalah risiko yang dapat dikendalikan langsung oleh manajemen yang secara umum adalah yang berhubungan dengan faktor internal organisasi. Dan yang terakhir adalah residual risk, yang merupakan bagian dari resiko bawaan yang tetap ada atau tidak tertangani oleh sistem pengendalian internal. Residual risk merupakan bagian dari inherent risk yang sesudah manajemen melakukan tanggapan-tanggapan atas resiko. Dan residual risk ini kadang-kadang juga dikatakan sebagai resiko bersih. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih.